Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu Bapak rahimahullah, jamaah dari masjid yang insya Allah kita cintai dan insya Allah menjadi bagian dari sebuah proses berkesinambungan dalam pembangunan peradaban. Saya senang sekali karena di sini lihat adik-adik ikut serta, gitu ya. Dan dengar dari Pak Ustadz sudah ada pesantrennya, sehingga tadi ditunjukkan salah satu santrinya dan dengan begitu indah melantunkan ayat-ayat Allah yang tentu saja ini menjadikan bahasa saudara mah bingah, bahagia karena kita punya keyakinan generasi khairul ummah, generasi yang terbaik itu insya Allah akan lahir dari lokus atau pusat-pusat peradaban seperti ini. Saya hilang segala rasa lelah ketika tiba di sini, bukan karena kehujanan dan segar, karena itu Allah tahu saya dari pagi belum mandi, gitu kan? Tenang, satu azan tempat ke masjid apa disebor gitu, disiram gitu ya supaya suci. Saya baru saja datang langsung itu sebetulnya dari Andalusia, ya. Perjalanan kurang lebih 16 sampai 17 jam. Terus Ahad pagi tadi mengisi seminar sampai sore, sehingga tadi saya SMS pada panitia, kemungkinan saya baru bisa pukul 8 datang. Dan terus terang tadi saya di motor kesini itu sudah ngantuk sekali karena sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Tetapi begitu disiram air hujan, mata saya langsung botot. Rasanya segala rasa lelah itu hilang. Apalagi alhamdulillah topik yang dibahas di sini ini luar biasa, yaitu qiyamul lail. Saya ditanya oleh salah seorang kawan, Pak Tohid, kenapa sih istimewa sekali sholat tahajud ini? Sehingga meskipun sifatnya sunnah, doakan. Kenapa? Mendekati wajib. Dan bahkan ini salah satu ibadah yang pernah ditinggalkan Rasulullah. Ketika terlewat semalam nangis beliau. Kalau kita sebulan sekali dibangunkan tahajud nangis. Kok dibangunin sih? Capek, seharian beraktivitas, ini waktunya tidur istirahat, gitu kan? Tapi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu begini. Banyak sekali manfaat dan benefit, kalau bahasa keren nama benefit gitu ya, dari yang namanya sholat tahajud. Tapi jangan sampai terjebak bahwa kemudian kita bersusah payah mengerjakan tahajud sekedar untuk mencari keuntungan yang terkait dengan sholat tersebut. Kan banyak ya sekarang di luar. Pak Tohid katanya bener kasih, katanya kalau orang yang rajin sholat itu ibu-ibu nih yang nanya. Bukan mendiskreditkan ibu-ibu, tapi memang kenyataan yang banyak tuh ibu-ibu. Betul nggak sih kalau rajin sholat itu nanti bebas osteoporosis, rapuh tulang? Ya benar. Karena apa? Yang namanya gerakan sholat kan melibatkan seluruh aktivitas fisik, termasuk organ dalam dan organ yang masuknya disebut dalam bahasa anatomi nama muskuloskeletal, otot dan rangka. Kan orang sujud pakai otot. Orang yang namanya ruku membengkokkan tulang belakang. Orang yang namanya duduk di antara dua sujud itu kan juga tegak seperti ini, tulang belakangnya lurus, tidak yang namanya bahasa medis ya, lordosis, kifosis, tulang bengkok ke depan, ke kiri atau ke kanan. Sehingga kemarin di Jakarta pernah baca berita ya, orang ingin diluruskan tulang belakangnya, lalu pergi ke mall dan kemudian diluruskan secara manual, sehingga yang terjadi kemungkinan menurut hasil otopsi pecahnya pembuluh darah, akhirnya wafat. Ini bukan menyalahkan terapinya karena wafat bisa terjadi di mana saja gitu ya.
Orang yang katanya bisa menaklukkan air terjun Niagara lalu mengaku sebagai orang yang ditakuti atau dimohi oleh malaikat maut. Ibu bapak tahu nggak meninggalnya kenapa? Soledad kulit caum. Itu teh udah ngomong kemana-mana bahwa malaikat maut mah bisa saya kelabui. Dan memang belum umurnya, gitu ya. Ngajong di air terjun Niagara sampai di bawah masih hidup katanya. What amazing, survival capability. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup dan punya kapasitas bertahan yang luar biasa, di mana orang terjun di sana baik sengaja ataupun tidak sengaja mawar. Jawabannya memang belum sampai umurnya. Buktinya diundang ke satu daerah dia dieluk-elukkan. Ini bukan eluk-eluk bahasa Betawi ya. Kalau eluk-eluk bahasa Betawi musuhnya gua-gua gitu kan. Dieluk-elukkan oleh orang banyak, dia tidak perhatian pada jalan karena tadi ujung, sombong, motivator hebat gitu kan, berhasil menaklukkan air terjun Niagara. Tidak melihat bahwa yang mengeluk-elukkan itu saking lamanya menunggu dia pakai botram. Botramnya antara lain makan pisang. Pisangnya karena wali kotanya bukan wali kota anu kece Pak Emil gitu, maka tidak dilarang membuang sampah sembarangan. Itu mah buang sampah sembarangan. Akibatnya Soledadlah jagoan kita ini. Kepala belakangnya terbentur lantai yang keras, wafat. Artinya apa? Bukan persoalan Niagara, bukan persoalan kulit caum, tetapi sudah tiba usia. Maka namanya usia menjadi relatif dari segi waktu karena pengetahuan kita sangat terbatas, tapi menjadi absolut atau pasti akan kita jemput. Kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun yang hadir hari ini di ruangan ini, endpoint kehidupan dunia nama maut atau wafat, mau dihindari kemanapun gak bisa. Pak Tauhid, hubungannya dengan qiyamul lail apa? Janganlah malam-malam kita berbicara maut. Kita mah gak tahu mau dijemput kapan Pak. Jangan optimis. Tenang, nanti saya mau qiyamul lail kalau sudah MPP. Kira-kira umur 56 tahun. Sekarang ASN, aparatur sipil negara, naik usia pensiunnya kan sampai 58. Saya rencanakan 57 mulai belajar qiyamul lail. Ini orang optimis. Karena kalau Bapak Ibu pergi ke rumah sakit dan bertanya pada bagian administrasi kamar mayat, Pak, yang meninggal teh umur berapa aja? Kata si bapaknya pasti menjawab, sok mau nyari yang umur berapa? Ada semua. Ya. Bayi baru lahir meninggal, ada Pak Tauhid? Ada. Bayi yang dalam rahim meninggal, ada Pak Tauhid? Ada. Anak kecil usia 6 tahun ada meninggalnya pasti sakit tidak? Lagi bermain, tersedak, tahu tersedak? Bahasa Prancis nama dari arah Prancis sebelah timur gitu ya, kelolotan, makan rambutan. Anak kecil kan kalau main apalagi di taman juara satu teanya, taman GC ya, the most famous park in town. Taman yang Jamilah, cantik gitu kan. Saya masih ingat dulu memberikan jadi khotib Idul Adha, belum ada tamannya. Saya ingat pisan, soalnya yang di sebelah saya teh sapi. Nah pada dipuji sapinya. Sekarang tadi lewat metamorfosis ya, sudah jadi cantik. Artinya apa? Kita kadang-kadang merasa punya waktu sehingga acap kali menunda kebaikan. Masih muda. Coba tanya tadi ke petugas pencatat di kamar mayat, Pak, umur 20-an ada yang meninggal banyak. Aki-akinya itu kan lebih banyak gitu ya, karena sudah waktunya gitu kan. Pak, tapi rasionya berapa? Ya kalau kita berbicara soal angka
yang sepuh lebih banyak. Tapi jangan optimis bahwa tenang, saya masih 40, kurang lebih kuota usia saya minimal kalau menyamai usia Rasul masih 23 tahun lagi. Cantang tuh bisa lebih cepat atau iya bisa lebih cepat, bisa juga lebih lama, karena ada orang juga yang barangkali bisa sampai 100 tahun. Tetapi apa artinya 100 tahun apabila kemudian bekal tabungan akhiratnya, deposito akhiratnya negatif, artinya secara kurvanya, neracanya defisit. Nah, maka sunnah muakkad ini menjadi penting. Kenapa? Karena hari ini saya khusus nih, saya masih terbakar gila Abdurrahman yang menyeberang dari Damsyik, Damaskus ketika terjadi pembantaian Bani Umayyah. Nyebrangnya lewat Jabal El Tariq atau Gibraltar. Peristiwanya berbeda waktu, tetapi sejarah mencatat kedua orang tersebut yang namanya Tariq bin Ziyad dan Abdurrahman ini membawa peradaban baru ke sebuah benua yang disebut benua biru. Jangan lihat sekarang orang Eropa katanya keren, teknologi tinggi gitu ya, orang yang dianggap well civilization, sangat beradab, very good human achievement, bisa mencapai katanya yang namanya kemampuan memproduksi karya-karya luar biasa tanpa kedatangan Abdurrahman. Dan juga tadi keteladanan seorang panglima perang yang bernama Tariq bin Ziyad, barangkali ceritanya berbeda. Karena kalau Bapak Ibu baca cerita kisah sejarah Andalusia, itu pernah ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan kita bagi umat peradaban, sehingga disebut di Oxford adalah the tragedy of humankind. Apa itu? Lautan api terdiri dari buku sepanjang 2 kilo kitab-kitab pengetahuan yang dibakar. Sebenarnya nggak tuntas dibakar karena kopi dan salinannya dibawa ke universitas-universitas tua yang ada di Eropa. Islam mewariskan matematika, Islam mewariskan sastra, Islam mewariskan musik, Islam mewariskan tata bahasa. Dan itu yang masuk di Sorbonne, itu yang masuk di Oxford, itu yang masuk di beberapa perguruan tua yang ada di Eropa. Tetapi Andalusia ini adalah awal masuknya. Ketika ada pembantaian, ketika ada pertikaian, ketika umat Islam terpecah belah, ada ketika itu yang namanya dinasti atau kekhalifahan Fatimiyah yang berkedudukan di Kairo atau Mesir hari ini, ada dinasti Umayyah yang berkuasa di Damsyik, lalu terjadi konflik horizontal. Kenapa? Khilafiyah. Karena kita tidak bisa membangun ukhuwah. Karena waktu itu kita terlena oleh keinginan untuk berkuasa. Kita terlena untuk menjadi kelompok yang menjadi lebih tinggi dan dimuliakan satu sama lainnya. Kita lupa bahwa esensi kita sebagai manusia yang terlahir sebagai muslim itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, penjerit rahmah, bukan menimbulkan pertumpahan darah dan kerusakan. Maka Abdurrahman eksil. Eksil itu teralienasi, terasingkan, menyeberang demi keselamatan. Tapi ternyata dalam berabad-abad kekuasaan Andalusia itu yang terjadi adalah penyebaran peradaban Islam yang mengedepankan konsep ikro, di mana yang namanya sistematika berpikir, logika dan metodologi ilmiah yang membantu para ilmuwan sampai hari ini kemudian menemukan berbagai terobosan besar di dunia peradaban, dimulai dari umat yang kuat yang antara lain sholat subuhnya tidak pernah telat, yang lainnya di masa yang paling sulit, critical point bisa dilawan dengan niat, innama a'malu binniyat. Maka konsistensi dan integritas seorang manusia muslim dinilai dari seberapa jauh antara lain kekafahan dan keistiqomahannya di dalam melaksanakan apa yang menjadi sunnah atau apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau kita sudah kafah dan istiqomah, boro-boro mau menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi diri sendiri saja, sulit. Karena apa? Yang terjadi bukan kita berkontribusi kepada orang, kita justru hadir sebagai beban orang lain. Ya kan? Coba sekarang lihat etos kerja kita seperti apa.
Apa yang sudah kita lakukan pada lingkungan yang menjadi tanggung jawab sebagai kita sebagai khalifah? Sejauh mana ilmu pengetahuan kita sekarang berkecimpung? Gak ada Pak, sekarang umat muslim itu menjadi pasar terbesar di dunia. Jumlahnya luar biasa. Data terakhir dari United Nations, umat muslim di dunia itu 1,9 miliar, agama terbesar di dunia. Tetapi sebagiannya masih berupa label atau atribut saja. Yang terjadi di berbagai daerah justru adalah pasea, bahasa Prancis namanya, ribut di sana sini, tapi nggak bisa dibendung. Kemarin saya lewat satu kampung kecil di tengah kota cantik namanya Barcelona. Yang saya tanya sama ahli histori, ahli sejarah di Museum Historika Barcelona, apa sih arti dari Barcelona? Lona itu seperti Pamplona dan lona-lona yang lain daerah atau kota. Barca itu katanya kamu nggak boleh baca-baca, bacanya harus Barca, karena sebetulnya nama kota kami itu Barcelona. Oh, artinya mungkin orang-orang yang tinggal di sana bercelana ya Pak, saya bilang gitu. Ternyata bukan, dari kata Barca, dan akar bahasanya dari bahasa Arab, Al-Barokah. Jadi kota itu penuh dengan barokah. Orang mengatakan sekarang Islam di Eropa tidak ada. Mereka sudah kalah tergerus oleh hedonisme. Mereka tergerus oleh yang namanya krisis identitas karena dikaitkan dengan terorisme. Mereka malu menunjukkan atribut dan identitas sebagai seorang muslim karena konotasi negatif di tengah masyarakat yang menimbulkan stigmatisasi yang cenderung melecehkan. Salah. Di pusat kota, city center of Barcelona, ada jalan namanya Las Ramblas. Kampung atau kecamatannya disebut Drassanes. Itu 98% populasinya muslim. Native Pak, asli orang sana, asli orang sana. Orang-orang dari Cordoba, orang-orang dari Alhambra sekarang tidak malu untuk menunjukkan istilah bahwa mereka Islam. Karena mereka mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta sekalian alam. Saya cuma numpang sholat, dia kasih makan Pak. Jadi modus saya numpang sholat di mana-mana. Ya, karena itu bisa mengurangi pengeluaran. Jangan ditiru. Ya, jadi halal ini bukan jamon itu bagus. Yang kita hidangkan di sini semua polo itu bahasa Spanyolnya untuk ayam. Tenang my friend, katanya ya. Ahli bisa makan apa saja. Kenapa? Karena polo halal. Saya sedikit membawa cerita ini kenapa? Karena kebaikan Islam itu tidak bisa ditutupi, tidak bisa dicegah. Value itu tidak bisa kalah oleh yang namanya framing di media, nggak bisa. Karena orang merasakan. Maka kata Allah, coba lihat di Quran surat Al-Jumu'ah, habis sholat berjamaah, inner beribadah itu yang setelah mandoh, caranya bagaimana? Bermuamalah. Caranya bagaimana? Membangun ukhuwah. Lewat apa? Silaturahim, kesana kemari. Maka tidak heran Allah menyampaikan juga nih, tidak sekali apa? Dijadikan bersuku-suku, dijadikan berbeda warna kulit, dijadikan beraneka ragam bahasa. Tujuannya apa? Untuk kita belajar. Outcome-nya apa? Kalau kita belajar tentunya kita ingin mencapai satu kondisi atau level di mana hasil belajar itu menjadikan kita manusia yang lebih baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata proses muraqabah, proses kita kemudian ta'aruf dengan dunia, berkenalan dan kemudian bertadabur menghasilkan proses tasyakur, mensyukuri diri kita sebagai manusia. Pak Tohid semakin jauh tahajudnya mana? Saya tolong diingatkan, kalau saya ya saya suka lupa. Ya tahajudnya mah dipraktekan aja nanti pas dia mulai gitu. Pak Tohid, apakah itu semua berhubungan dengan tahajud? Nah, kalau nggak berhubungan ngapain saya ceritain? Ya kan? Ibadah itu orang mengatakan ada hubungan nggak Pak ibadah ritual dengan ibadah sosial? Ya jelas.
Bagaimana bisa inna akramakum indallahi atqakum menjadi orang yang bertakwa kalau ibadah yang sifatnya fardu aja atau sunnah yang tadi termasuk sunnah muakkad nggak pernah dilaksanakan, mau baik dari mana? Karena ada alat, ada media, ada hasil. Evaluasi saum itu di mana sih? Di kehidupan sosial. Berhasil tidaknya seseorang yang kemudian menjalankan saum Ramadan 29-30 hari? Apakah kemudian jadi bugar dan sehat? Apakah tidak ada orang saum yang kemudian sakit? Ada. Jangan terus hanya mengatakan alhamdulillah Pak Toyid dan saya mengerti saum itu karena membuat kita sehat. Itu betul. Tetapi itu adalah bonus. Jangan salah, nanti ibu bapak saya niat puasa karena saya pengen sehat. Bukan, niat mas semua harus lillahi ta'ala. Itu dasar ketauhidan. Jangan sampai melenceng di niat. Sama tadi Pak Toyid, saya itu baca buku tentang Qiyamul Lail. Seorang guru besar di Surabaya kena kaki di Semarang atau Surabaya, mohon maaf saya lupa. Namanya Profesor Amin. Ada dua Amin itu terkenal, dia yang Amin Syukur sama satu lagi Amin Soleh. Saya lupa nih yang mana nih. Tapi salah satu di antara kedua beliau itu menderita kanker, kalau saya nggak keliru juga limfoma malignan non-Hodgkin LMNH, termasuk berat. Sudah berobat ke sana kemari, lalu dia menemukan solusi dari penjelajahan spiritual apa? Ya sudahlah, kalau Allah memang memberi saya penyakit dan saya nggak tahu umur saya sampai kapan, saya optimalkan waktu yang telah Allah berikan pada saya. Antara lain apa yang beliau lakukan? Rutin dengan kesadaran penuh melaksanakan Qiyamul Lail tiap hari tidak putus. Apa yang terjadi? Parameter dan indikator yang menunjukkan keganasan yang ada di tubuh beliau itu berangsur-angsur surut. Artinya apa? Kankernya menghilang. Tapi jangan dibalut. Saya mau sholat tahajud. Kenapa? Tadi periksa ke dokter, saya didiagnosa positif kanker. Gak apa-apa, dalam pengertian begini, jatah usia saya barangkali tidak lama lagi, saya ingin optimalkan waktu yang masih saya miliki. Gak masalah, karena sebetulnya pada saat kita melaksanakan ibadah itu niat dan kemudian juga hasil yang akan dicapai kan hubungannya personal, hanya Allah yang tahu. Minta apa saja kan, kadang-kadang orang bilang begini, jangan ngadoa yang remeh-temeh atuh. Masa sih pengen dapat tambahan rezeki, mintanya ke Allah, usaha lah. Boleh kok minta, tapi diikuti ikhtiar kan gitu ya. Setelah ikhtiar dilaksanakan secara maksimal, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada titik di mana kemudian kita mengembalikan algoritmanya kepada ketetapan Allah. Sudah, saya mau mentok di sini sebagai manusia, habis segala daya dan upaya. Nah, saya ingin kembali lagi. Bagaimana sebuah umat menjadi kuat lewat yang namanya tahajud, dan kenapa tahajud itu sepertiga malam yang penghujung? Kenapa sih tidak dibuat lebih simpel seperti sholat duha? Lalu kenapa sih harus bentuknya sholat yang kita bangun aja tengah malam berdoa lalu tidur lagi selesai? Apa sih kelebihan sholat? Inna sholat tatanya anil fasai wal munkar, kata Allah begitu. Bahwa yang namanya sholat itu bisa mereduksi sifat keji dan munkar. Artinya apa? Sholat ini solusi psikologi. Pak, inna sholat tatanya anil fasai wal munkar itu psikologi. Yang keji dan munkar itu apa sih? Sifat. Sifat itu melekat pada manusia. Sifat itu datangnya dari mana ibu dan bapak? Hasil berpikir. Bisikan-bisikan nafsu. Allazi wasnizu bisudurin nas minal jinnati mana? Yang namanya jin dan manusia itu dapat bisikan-bisikan yang masuk lewat dada, lewat pikiran. Kalau tidak bisa mengambil keputusan yang benar, yang diperturutkan hawa nafsu yang dipengaruhi oleh syaitan, maka nafsu itu harus hadir, ibu dan bapak. Ya ayat Tuhan nafsuhul mutmainnah, kan Allah begitu. Nafsu itu dihadirkan bagi manusia, maka tolong dikelola supaya keluarannya adalah sifat mutmainnah, sebuah keselarasan yang harmoni.
Ada orang nanya, Pak Tauhid, Bapak katanya ngajar ilmu otak, betul. Bisa nggak otak itu bagian nafsunya aja bahasa komputer nama di shutdown saja? Bisa. Bahkan orang yang mengalami gangguan jiwa seperti skizofrenia pada masa terdahulu dilakukan proses yang disebut lobotomi. Naon yang kata lobotomi? Sebagian otaknya dibuang. Bisa. Tetapi ketika nafsu dibuang, apakah Bapak dan Ibu mau datang ke masjid yang mulai jam 2:30 pagi? Tidak mau. Karena nafsu terkait dengan niat, terkait dengan keinginan, terkait dengan yang namanya pencapaian di dalam hidup. Tidak hanya sekedar bertahan, karena kita kalau tidak punya nafsu maka tidak pengen makan, benar nggak? Makan itu kan pakai nafsu. Disebutnya juga kalau ibu-ibu bawa anaknya ke dokter, dok, tolong dong beri vitamin penambah nafsu makan. Berarti bicaranya nafsu harus ada. Tetapi adanya bagaimana? Karena nafsu ini paketnya 3. Bisa outcome-nya mutmainah, bisa terus mengkritisi yang awalnya bagus, lama-lama berkeluh kesah apa? Lama-lama. Bisa diikuti dengan nafsu yang sifatnya amarah. Ya kan? Amarah ini keluarnya kemana Pak Tauhid? Marahnya ke siapa? Yang berbahaya orang kalau sudah berkeluh kesah lalu marah pada diri sendiri dan marah kepada Allah. Ini orang depresi. Maka disebutkan di Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa inna azabillah syadid. Bahwa kalau orang pandai bersyukur maka nikmat Allah itu akan ditambah dan berlipat. Sementara apabila kita berkeluh kesah, azab. Nah, bagaimana sekarang dia mulai itu bisa membantu mengelola hawa nafsu. Nah, bisa menjadi entry point jalan masuk finasalat datan ada pasar munkar. Bukankah di ayat yang lain disebutkan hanya sabar dan sholat yang menjadi penolong kita? Ya kan? Nah, kalau kita lihat di sana bagaimana orang yang sabar dan kemudian orang yang sholat itu selamat, kan? Ya. Maka pertanyaannya adalah prosesnya seperti apa? Kalau nanti kita malam yang mulai, apakah besok saya sudah langsung tiba-tiba cling berubah menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang selamat? Ya insya Allah. Karena kita nggak tahu. Proses untuk bisa datang ke masjid saja perjuangan 2:30 yang namanya di Bandung itu suhu sekitar 15 sampai 17 derajat. Enaknya gimana itu pada saat suhu segini? Narik selimut. Jangankan yang mulai ibu dan bapak, subuh aja kalau boleh pengennya dijamah sama Tuhan. Sayangnya nggak boleh kan gitu ya Pak. Bangun 4:30. Saya kemarin di Andalusia subuhnya enak menurut saya. Jam 6 lebih 20 menit. Wah lumayan boy. Fajar sabitnya agak siang dibanding Indonesia. Ternyata terbit matahari keluarnya 7:30. Jadi emang bener subuh. Dan ternyata ketika berwudu lebih menderita karena pada saat pukul 6.20 suhu di luar 0 derajat. Jadi begitu kena air, jreng langsung bolotot. Hari pertama. Hari kedua bisikan setan masuk. Udah tayamum aja, darurat. Isi hipotermia, kena air itu namanya wudu, gitu kan? Nanti aja ada 6.20 sampai 7:30 masih saja, gitu kan? Agak geser-geser sedikit, lebih baik tidurnya mendekat yang namanya radiator. Nah, radiator teh pemanas ruangnya, itu menihaneun, gitunya ya. Tidur teh makin dalam, deep sleep. Excuse-nya capek kemarin teh perjalanan. Itu kan mulai bisikan-bisikan rasional. Nggak apa-apa, Allah maha mengerti. Terlambat 30 menit kan masih toleransi. Masuk. Untuk tepat waktu saja bisikan setannya ngantri. Tadi alazi was bisu-bisu kurin asminal jinati wanas.
konteks sabar dan sholat ini kita lihat, ya kan, bahwa ternyata yang namanya konsep sabar itu tidak sekedar pasrah menyerah pada satu kondisi, kebalik. Sabar itu bagian dari proses. Orang dimarahin, dizolimi, diperlakukan tidak manusiawi, bukan sudah sabar saya menyerah dan kalah. Tidak. Orang ditempeleng tanpa tahu kalau salah, nanya kenapa antum menempeleng saya, bukan sok ini sudah kanan kirinya belum, kalau kiri sudah jidat silahkan, kan gitu ya. Saya salahnya apa? Kalau saya memang salah pukul lagi nggak apa-apa. Tapi kalau saya tidak salah lalu dipukul, saya berhak loh untuk membalas Anda. Orang hukum fikih jenayah di dalam Islam itu adil, ada namanya qisas. Kita membunuh orang, hukuman mati. Kita mencurinya pakai apa? Pakai tangan, potong. Ini preemptive strike namanya. Artinya apa? Ketika orang tahu bahwa yang namanya hukuman itu punya konsekuensi yang besar, orang mau berbuat dosa itu berpikir berkali-kali. Maka di dalam Islam itu tidak ada yang besar, tidak dihitung, tidak ada yang sangat kecil, kelewatan, gak ada. Faman yamal miskola dzarratin khairan yarah. Sebesar zaro saja namanya kebaikan kelihatan. Sebaliknya yang namanya kejahatan sebesar foton itu adanya di cahaya matahari, dihitungnya juga menggunakan rumusnya susah banget. Waktu elektrodinamika, karena dinamisnya foton itu sudah barangnya dualisme, bisa seperti gelombang tapi sekaligus partikel, datang tiap hari dipancarkan lalu pergi kemana, barangnya saja susah. Tetapi kata Allah, sampai di tingkat zaro, sampai di tingkat foton, sampai di tingkat watt, Bapaknya kalau sekolah zaratin khairan yarah, nggak akan pernah meleset, pasti dia hidup. Kebaikan kita itu ya Pak, kalau dilihat bisa multi level pahala loh. Kalau multi level dosa juga bisa. Maksudnya gimana Pak Doi? Rasul itu sunnahnya sederhana. Jalan ketemu duri disingkirkan. Barangkali kalau kita pakai logika, kan Rasul udah lihat yang namanya duri. Beliau sendiri bisa menghindari apa itu juga dipinggirin kan gitu. Tapi ini khusus diambil pinggirkan. Kita kalau menggunakan yang namanya dalam dunia metodologi ilmiah ini bisa masuk sebagai premis, silogisme. Kita menggunakan pola berpikir yang sama. Kita ada di pinggir jalan di kompleks di depan Taman Riyad Sanaka. Ada paku. Kita udah lihat. Tidak akan yang namanya kita kacubang. Tidak akan sepeda kita banyak bocor karena kita udah tahu. Kenapa harus berhenti sih? Parkirin sepeda, ambil paku, masukin ke tempat sampah. Nggak ada yang bayar, nggak ada yang memberi apresiasi, dan ternyata pelaksanaan juga belum memasang CCTV di sana untuk melihat mana orang baik dan mana orang tidak baik kan gitu ya. Kita kalau tidak diapresiasi menurut ilmu psikologi barat, orang tidak punya motivasi kan? Dan ada yang tahu ini saya baik atau enggak, saya akan hanya menjadi pahlawan kesiangan. Ini namanya wasting time, wasting money. Anda punya waktu yang bisa lebih produktif dimanfaatkan secara idle hanya untuk ngambil paku yang Anda sendiri nggak akan juga. What for? Katanya gitu. Tetapi kalau kita berpikir bahwa ketika paku ini kita pinggirkan, orang lain akan lewat dan dia yang tadinya semula barangkali akan kena yang namanya itu paku, lalu nasibnya berubah, mau melamar kerja dan sepedanya bocor, tidak sampai ke perusahaan, akibatnya jadi pengangguran. Karena dia menganggur dan godaan setan begitu besar, jatuhlah dia ke dunia hitam kriminalitas. Kita punya kontribusi nggak? Kalau dipikir-pikir secara matematik, justru kita yang melawan.
Pak, masa dosa semua orang dijatuhkan pada kita? Makanya kita punya golden opportunity, jendela emas untuk berbuat baik, mengikuti sunnah Rasul. Sunnah nggak pernah salah. Kenapa nggak mau? Pak, makan ala Rasul emang efek Pak sama kita sekarang Pak, mendingan makan ala dokter Mehmet Oz. Oprah Winfrey juga pakai metode diet Mehmet Oz. Kalau dipikir-pikir, Mehmet Oz terinspirasi dari mana? Ternyata sama dengan apa yang menjadi inspirasi kita. Di dalam Islam sudah jelas disebutkan, makanlah nggak boleh berlebihan, berhenti sebelum kenyang. Titik paling optimal bagi enzim pencernaan bekerja, karena kalau sudah ada rasa kenyang atau yang disebut satiety, bahasa Inggris nama, enzim sudah nggak mencukupi untuk mengelola apa yang masuk. Artinya jadi apa? Limbah alias sampah. Manfaat nggak? Dimana pada saat kita sulit mengendalikan diri makan berlebihan, biasa namanya, mohon maaf saya menyebut nama teman, tipus kaki pada saat kondangan kawinan. Salah satu gitu ya Pak ya, karena di situ kan berjejer, kami beli lontong ini itu. Dan kita mah, pokoknya kalau sudah hadir belum mencicipi semua belum afdol. Emangnya ibadah umroh belum sa'i berarti rasa gitu. Ini sa'inya di antara gerai makanan kan cukup yang sebetulnya satu. Makannya pun dulu gitu kan. Dan sekarang kita mah standing Pak, jalan-jalan ke sana kemari gitu kan. Padahal fisiologi nanti menunjukkan bahwa ketika ada aktivitas yang seperti itu, optimasi di dalam proses pengolahannya juga berbeda. Itu next time lah ya, lain poin. Tetapi kalau kita melakukan satu kebaikan kecil saja tadi, ternyata yang lewat itu ternyata kemudian dia masuk kerja, dan kebijakan pertamanya di tempat bekerja 20 tahun kemudian setelah dia jadi CEO adalah mewajibkan sholat zuhur berjamaah. Memangnya kita nggak kebagian? Padahal kecil. Apakah kita tahu bahwa orang ini kelak jadi dirut? Enggak, barangkali pada saat dia jadi direktur juga kita udah wafat. Tapi ini amal jariah yang mengalir. Kita senyum pada seseorang, apakah orang itu kemudian menjadi baik? Ya saya mah pokoknya sodako, mengikuti sunnah Rasul, sodako paling murah dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Bukhari. Senyum, ya sudah saya ikuti senyum. Ini sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Kok berat sih melaksanakan? Kenapa sepertiga malam Pak Tohid? Saya juga mau kalau misalkan waktunya nggak terlalu berat. Coba di waktu siang sama dengan sunnah-sunnah yang lain, rawatib dan sebagainya, kan tidak terlalu berat. Kenapa ini harus sepertiga malam? Lalu jumlah rakaatnya juga relatif cukup banyak. Lalu kondisi lingkungan menurut kita sedang tidak mendukung. Coba bayangkan proses riadoh ini, semua diamali dengan rasa tidak nyaman karena manusia pada secara teori psikologi ada namanya teori ini yang hadir di sini gua dari psikologi. Bapak-bapak juga ada yang belajar psikologi. Nama teorinya bagus sekali. Namanya teori Milon. Milon ini mengajarkan ini semuanya di assessment. Jadi di sana namanya teori Milon ini sederhana. Manusia itu terpolarisasi. Terpolarisasi itu bagaimana? Maunya mengkutuk pada kenyamanan dan menjauhi kesengsaraan. Wajar. Maka kalau pilihan adalah tidur di bantal empuk dengan bergelung selimut, dengan datang ke masjid di tengah gerimis dan angin dan dingin dan bacaan ayat yang dipilihnya panjang-panjang. Paling meskipun sudah ada kelas bahasa Arab, tapi karena tidak ikut, paling terus. Bukankah itu penderitaan eksponensial? Pakai teori
semua orang pilih tempat tidur. Ya, tetapi ketika seseorang memilih dengan sebuah tujuan, ternyata nama amal dunia. Saya berjuang untuk satu hal yang saya cintai lahir batin. Allah itu saya nggak lihat, tapi saya tahu al-awal al-akhir, penyebab dari segala kejadian. Bahasa tasawufnya begitu. Saya hanya punya dalil, mana aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi. Allah itu hadir sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehadiran saya sebagai makhluk. Maka rasa tidak nyaman saya ini adalah bagian dari rasa cinta saya pada zat yang menciptakan saya. Bangun. Kalau bangunnya berkali-kali artinya apa? Rasa cintanya terpupuk berkali-kali dan tumbuhnya pun eksponensial. Maka begitu satu kali nggak bisa menyetor cinta, nangis. Saya punya umur, saya punya malam kemarin itu di mana sebetulnya saya bisa bangun. Tapi ya Allah, peristiwa yang sedemikian luar biasa pada saat saya bisa mengekspresikan cinta saya lewati sia-sia. Insya Allah saya berazam bertekad besok saya akan menjalankan apa yang kemarin kelewatan. Ini energi, di mana energinya adalah energi yang konstruktif. Bayangkan orang yang merasa membutuhkan, muncul needs, muncul kebutuhan yang paling mendasar. Mainnya nggak jalan Pak, sudah mulai. Tapi nggak apa-apa kok ya, kedengaran ya. Saya udah naikin volume saya. Nggak apa-apa, barangkali. Oh iya. Oh enggak, tadi kesenggol, ininya mati. Kesalahan bukan pada mic, kesalahan pada jempol. Saking semangatnya ya. Ini saya 3 hari 3 malam belum tidur loh. Tapi kalau sudah bicara soal nyamuayu gitu ya, sudah bicara digriat sanarca, waduh. Insya Allah apalagi melihat hujan-hujan yang datang segini, wah ini kan gironya luar biasa. Nah, maka saya semangat. Dan saya makin semangat makin malam karena baju saya makin kering. Tadi rada rendek sedikit. Nggak apa-apa, habis nanti kalau mau tukeran dipinjemin baju Mas Laksono mau. Yang ada nanti orang kelihatan. Aduh, saya tuh dengan Pak Laksono sudah kangen, mau bener nggak ketemu. Beliau pindah ke Jakarta malah jarang ketemu. Dulu di Gerlong yang jauh malah sering ketemu ya Mas ya. Sekarang jauh di visi, dekat di hati. Baiklah, kita sampai jam berapa ya? Jam 2:30 berarti ya. Nah iya kan habis tahu siang langsung praktek gitu kan, jadi kalau nanti pakai jeda pulang dulu nggak balik. Jadi saya sudah dipesankan sama Pak Ustadz, terus aja 4 menit sampai kurang lebih setengah jam lagi lah ya. Sebenarnya yang masalah bukan Bapak Ibu, yang masalah saya gitu. Karena saya pulangnya ke Parongpong. Nah semakin malam kesana itu winter, musim salju. Karena naik ke atas itu semakin ngederek-dek. Bu, baiknya saya lanjutkan lagi. Maka tadi kita sudah sampai, Pak, betul Pak, yang namanya Qiyamul Lail itu satu peluang emas kita memperbaiki kualitas akhlak kita, kualitas ketakwaan kita, bagian tidak terpisahkan dari proses yang disebut taqarrub, muraqabah dalam rangka mencapai ketakwaan. Gitu betul gitu Pak. Dari dampak sosialnya apa Pak? Yang ada katanya yang rajin Qiyamul Lail apakah besoknya itu malah ngantuk dan tidak produktif? Karena malam-malamnya dipakai untuk ditegakkan untuk ibadah.
Pak, nggak usah terlalu memaksakan diri jamu lahir untuk bangun sepertiga malam yang terakhir. Di atas usia 50 juga, ibu bapak mau sholat mau tidak setengah 3 membangun. Tidur jam 10 bangun setengah 3. Alarm tubuhnya, siklus sirkadiannya, jam kronobiologisnya, hormon melatonin yang terdapat di nukleus supraventricularis. Ini mah biar kelihatan keren saja. Dan sebenarnya kalau disambung pertanyaan, apa itu artinya katanya? Sama, saya juga nggak tahu. Artinya apa? Manusia sudah dikasih Allah jamnya. Di atas 50 kenapa bangun? Hormon. Kedua, biasanya kandung kemih. Ya kan? Bolak-balik ke WC. Ya daripada sekedar buat pipis, kenapa nggak sekalian dulu? Artinya tubuh juga memperingatkan, Pak. Bapak 50, ya logika normal dan sederhana. Kuota waktu yang kita miliki otomatis kan semakin berkurang. Apa yang mau dicari lagi, Pak? Ketenangan hidup. Ketenangan hidup itu apabila kita punya jaminan bahwa insya Allah kita selamat di akhirat. Karena hidup mah kalaupun selamat tadi kullu nafsin za'iqatul maut, buntutnya terakhirnya finalnya masuk kubur. Di situ mulai perjalanan baru kan gitu. Tanyain man robuka, apa bisa pakai contekan? Nggak bisa dikasih. Ada orang tua mau wafat anaknya karena ini, Pak, pokoknya bapak mah tenang aja. Kalau nanti memang bapak sudah waktunya dipanggil lagi, tenang Pak, dikain kafan bapak. Sudah saya beri kunci jawaban. Jadi nanti kalau ditanya mandrobuka, jawabannya nomor 1, Pak, ada tulisan Allah, tulisan hidayah. Sudah Pak, saya tuliskan Latin, berikut transliterasi sudah. Yang nggak bisa dibaca, beda dimensi. Dibekali HP atau supaya diberi yang namanya nomor apa itu shortcut. Nanti diberi langsung pencet 1 untuk langsung terkoneksi dengan nomor Ustadz Ubun Syihabuddin. Adik saya ya kan, meskipun Balaksono di Telkom nggak ada yang namanya di alam kubur dipasangin BTS ke bawah, playing spot, dan beda dimensi, ya nggak nyambung, nggak bisa. Persiapannya di mana ya? Sholat fardu yang 5 waktu, sholat sunnah, sholat yang lahir, sahur, zakat, infak, sodako. Sodakonya paling sederhana, naon, senyum. Padahal wajah Rasulullah itu kan dianggap selalu berseri-seri dan menenangkan siapapun. Pengemis buta yang mencaci maki dihuapkan, disuapi. Satu persatu. Bilal yang sudah tersentuh hatinya oleh Allah ditimpa dengan batu, cuma 1 jawabannya ahad. Ahad. Kalau kita yang ditimpa batu kayak gitu di padang pasir, suhu di atas 50 derajat, nyebut ahad enggak, nyebutnya apa? Ampun. Enggak, ahad. Ku tahu yang ku mau. Nah, maka sepertiga malam yang menuju ketika kita bangun, alam sedang tidak bersahabat. Tidak bersahabat. Pak, kenapa? Oksigen tipis. Loh, kenapa oksigen tipis? Oksigen fotosintesa perlu matahari. Ada nggak matahari tengah malam? Nggak ada. Maka oksigen saturasi di dalam darah kita rendah. Karbon dioksida tinggi karena setiap malam itu baik tumbuhan, hewan, manusia napas. Pak, kalau kita bangun dan beraktivitas, berarti konsumsi oksigen meningkat, sementara kandungan oksigen di alam terbatas. Betul, artinya apa? Kita dipaksa untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif.
kemampuan mensyukuri yang ada. Dan masalah dan penyakit kita adalah sulit untuk bersyukur. Tadi saya sudah mungkin la insyaratun la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Bagaimana bisa tenang kalau kitanya kufur? Bagaimana bisa mengingat Allah kalau terlalu banyak keluh kesah? Gak bisa, ada otak bekerjanya ada dominasi hegemoni, banyak keluh kesah, banyak kemudian protes kepada keadaan tanpa berubah dan tanpa berpikir, terjebak di dalam kondisi kontraproduktif, hanya bisa marah-marah dari lawama selain bergeser menuju amarah. Padahal antibiotik persoalan hidup itu apa? Zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Nah, bagaimana mau tenang? Bagaimana mau zikir? Yang ada marah. Kenapa Allah ngasih saya begini? Orang yang gak sholat rezekinya banyak, orang yang gak sholat anaknya sehat, anak saya kena DBD, anak dua yang kena DBD, dua-duanya termasuk ibunya ada yang meninggal. Kenapa Allah yang lagi lucu-lucunya yang diambil? Kenapa begini? Kenapa begitu? Marah terus sampai disindir oleh Allah. Fabiya iyalai rabbikum tukadziban. Penyakit manusia. Maka ketika kita mau bangun di sepertiga malam saja, proses syukur diinisiasi, diamali. Oksigen kurang, ya nggak usah ribut, adaptasi. Akibatnya atlet Pak, pemain Persib Bandung itu kalau latihan mencari gunung TC di mana? Pangalengan, Aceh, Pusdik Aceh, Lembang. Kalau perlu pucuk gunung. Kenapa? Baik siang maupun malam oksigennya tipis. Yang terjadi apa? Tubuh ini memproduksi HB, hemoglobin yang terdiri dari besi, hemi, dan globin, protein yang tugasnya ngikat oksigen. Maka orang yang terbiasa bangun di sepertiga malam, aktivitas tubuhnya tinggi karena melakukan sholat, balik konsumsi tubuh manusia, yang terjadi apa? Riyadhah tidak hanya pada manusianya, tetapi tubuh manusianya pun berlatih. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Orang mengenal dirinya, HB-nya makin bagus karena dipaksa bekerja di kondisi ekstrim, oksigen kurang. Apa yang terjadi? Optimalkan pengikatan oksigen. Bagaimana caranya Pak Tauhid? Produksi HB untuk bisa mengikat oksigen lebih optimal. Ketika HB-nya bagus, aliran oksigen ke otaknya bagus, otak itu seperti diberi bensin, bukan premium, tetapi Pertamax Plus. Dan bayangkan kalau kita terus-menerus melakukan ini, gak ada oksigen aja otak kita bisa optimal bekerja, apalagi siang hari di mana pohon-pohon bertasbih dengan cara memproduksi udara segar, konsumsi berlimpah, yang menanti berkah. HB-HB-nya sudah banyak, yang diikannya makin banyak. Maka jangan bilang bahwa yang namanya rezeki kita itu dibatasi. Tidak. Bagaimana kita mensyukuri potensi rezeki yang telah melekat pada diri itu? Pak, berarti kalau begitu secara tidak langsung premisnya orang tahajud itu menjadi lebih pintar. Iya. Terpaksa bicara kedokteran. Tapi kenapa Pak umat Islam di mana-mana masih terpuruk? Sekarang coba lihat yang tahajud berapa persen? Yang sholat subuh berjamaah berapa persen? Ya kan? Cuma 2 rakaat, tapi berat. Karena di negara-negara tropis setengah 5, di negara-negara subtropis tadi setengah 6, masih gelap, suhu 0 derajat, jarang ada yang mau. Maka bagaimana umat bisa bangkit? Nah, ini optimasi. Maka tadi Profesor Amin segala macam yang kerja sembuh, konsekuensi logis. Oksigennya bagus,
daya tahan tubuhnya, darah putihnya sekarang mendapat energi tambahan, dia terlatih. Dan yang terpenting begini, saya mah terpaksa mengintegrasikan. Jadi ada pendekatan ruhiyah, ada pendekatan jasadiah. Ya. Karena kalau digabung, inilah manusia. Allah kan menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, terukur. Maka khalaqnal insana fi ahsani. Nah, kalau ditanya awal muasalnya sama, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Suma ja'alahu nutfatan fi qararin makin sama proses itu. Tapi kenapa kemudian kualitas kepribadian kita berbeda-beda? Akhlak kita beda-beda. Disediakan nggak sih sama Allah cara untuk mengoptimalkan kepribadian, karakter, behavior, whatever lah para psikolog itu bilang. Disediakan. Lewat apa? Lewat yang namanya ibadah. Tapi ada orang ibadah hasil akhirnya beda, Pak, akhlaknya jelek. Itu tergantung pada niat. Tahajud ada kayak pengujian, ada dalam rangka mencari calon istri misalnya supaya dapat kredit poin dari calon mertua, bisa. Kebetulan calon mertua itu ahli tahajud, yang mulainya selalu di masjid, datang di sana barisan paling depan saf nomor 1. Kenapa? Supaya masuk dalam kriteria sebagai calon mantu idaman. Kalau ditanya apakah kriteria ini valid atau sahih, ya di mata Allah kalau walau bagaimana niat dia. Kalau datangnya niatnya untuk cari istri, ya dapatnya istri, kan kira-kira gitu. Nah maka sepertiga malam itu kondisi yang secara alam tidak ideal bagi manusia bangun. Dipaksa bangun. Manusia itu luar biasa, Bu. Gurun Kalahari, jadi tempat terpanas di dunia, maaf ya, bukan gurun Sahara, bukan gurun Kalahari, melainkan gurun Gobi, Pak. Bukan, melainkan satu titik di daerah gurun Gobi yang bernama padang pasir Karakoram. Berapa, Pak? 56 derajat, lebih dari setengah matang. Wow, berarti di situ Pak nggak ada manusia, Pak. Alhamdulillah ada. Artinya apa? Manusia itu adalah makhluk yang bisa beradaptasi sedemikian rupa. Dengan catatan dia mensyukuri. Kalau disesali, jangankan 56, 36 derajat di Jakarta saja kita bisa mati, dan bisa meninggalnya kepanasan, bukan stres. Ya kan? Karena keluh kesah itu mengundang yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu lama-lama bikin penyakit jantung. Jadi dari kufur memperpendek umur, bisa. Ya. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, Antartika, Kodiak di ujung Alaska, nyebrang lagi ke North Pole, titik di tempat Scott Amundsen menancapkan bendera. Itu orang barat. Saya orang pertama kena jelek pasang bendera. Sampai ke titik kutub utara. Di sekitar tempat dia naruh bendera ada perkampungan orang Inuit atau orang Eskimo. Nggak pakai bendera, dia mah turun-temurun sudah di sana. Kalau lagi musim dingin minus berapa? 36 derajat di bawah nol. Rumahnya namanya iglo. Pak, udah dingin rumahnya kok dari es balok. Itu berarti kalau nempel ke tembok. Ya kan? Makin dingin atuh. Nah ini kearifan yang Allah berikan. Ternyata dengan rumah es balok, suhu di dalam rumah itu bisa dipertahankan di dalam kondisi statis. Karena sudah tidak terjadi konduksi lagi, karena suhu tidak bisa jalan lagi. Es balok sama minus 36, jadi nggak ada perambatan suhu dingin ke dalam, berhenti. Tapi kalau dikasih bahan kayu, dikasih bahan tembok, dikasih bahan besi, apalagi yang kemudian dia suhunya lebih tinggi, didatangi oleh si suhu dingin. Efek konduktasi namanya. Dalamnya hangat, makanannya apa? Minyak ikan
ikan paus. Makanya bangsa ikan, paus mamalia, tapi bangsa ikan segala macam disebutnya Poikilotherium. Kalau kita mah Homo iotherium, suhu luar 37, suhu dalam tubuh 36, terus saja. Suhu luar 50, suhu dalam 36. Suhu es minus 36 dan kita mah tetap 36 derajat plus. Ikan tidak. Ikan di suhu minus 36 ya dia turun ngikutin itu. Panas dia ikut. Jadi makanya ikan itu kalau tidak direbus 100 derajat tidak mati. Karena dia bisa ngikutin. Maka dengan banyak makan ikan tanpa disadari orang Inuit itu membuat tubuhnya semi poikilotherium, bisa ngikutin dengan naik turunnya suhu lingkungan. Maka manusia itu kalau tidak bersyukur udah dari awal mati. Minus 36 siapa yang bisa? Nggak bisa. Tahajud itu kan awalnya sama dengan kita dikirim ke Eskimo. Sama itu psikologinya, beratnya kayak gitu. Lebih baik kalau dikirim ke Eskimo gitu kan, daripada dibangunin si papa gitu. Suruh sholat tahajud malam ini, oh no way. Sir Edmund Hillary naik sampai ketinggian meter lama-lama 8.800 meter, disebutnya top of the world on Everest. Pakai oksigen. Orang pertama sampai atap dunia batu oksigen banyak. Siapa yang mendampingi? Namanya Tenzing Norgay. Tasnya Edmund Hillary yang beratnya 40 kilo. Tabung oksigennya Edmund Hillary yang beratnya 5 kilo. Yang bawa Tenzing Norgay. Tanpa dia pakai oksigen. Tapi Edmund Hillary yang ke seluruh dunia penakluk Mount Everest. Gak ada yang nanya kalau dia disuruh bawa ranselnya nyampe apa enggak. Karena 40 kilo. Tenzing Norgay bawa 40 kilo plus segala tetek pengingkasir ngebawain. Sok maka set naik set, saya mau udah sering bolak-balik gitu ya. Iya kan? Seberat itu Pak, Qiyamul Lail. Iya. Jangankan Qiyamul Lail, soal tempat waktu aja bagi kita mah sama susahnya dengan naik Mount Everest. Ada bukti patoin ada. Dari waktu sholat fardu juga banyak masjid kurang dari 1 jam. Ya kan? Kadang-kadang itu yang namanya imam, namanya muazin dan sekaligus jamaah rangkap jabatan. Azan sendiri, qomat sendiri, ngimamin sendiri. Rangkap jabatan. Oh, Pak, itu karena masjidnya kebanyakan itu juga. Di mana-mana orang ngebangun gitu ya, tapi kosong. Tapi memang ada juga. Susah, berarti susah mana ke Mount Everest sama ke masjid. Kadang-kadang lebih susah ke masjid. Kalau kita rajin Qiyamul Lail, kortisol itu, penelitian kami di Surabaya dengan Profesor Soehartono Putra, hormon cemas manusia berkurang. Mount Everest berhasil ditaklukkan, puncak-puncak kesulitan lain di dunia itu tampak rendah. Ya kan? Obstacle bahasa Inggris nama yang paling sulit sudah berhasil dilakukan. Insya Allah tantangan-tantangan lain yang kita hadapi di dalam kehidupan itu indahnya Qiyamul Lail. Indahnya bisa mempengaruhi kortisol, ya kan? Mempengaruhi yang namanya pengambilan keputusan manusia. Orang yang sudah sering melakukan hal-hal riyadhah, memaksa diri meskipun sulit dilalui, rasa empatinya, peduli kepada sesamanya juga meningkat. Orang yang biasa saum itu paling peduli pada saudara-saudaranya yang belum makan, kan gitu ya.
Karena merasa takut. Yang nggak pernah merasa lapar, nggak tahu betapa sulitnya seseorang ketika sudah bekerja susah payah dalam satu hari, tapi tidak ada sesuap nasi kan? Selalu tahu. Rasa cemas di manusia masuk ke dokter, Di perang, udah setengah 10 hari ya, nggak terasa udahlah tanggung kita teruskan sampai setengah 3. Ada yang semangat, ada yang ada yang Pak terkira-kira Pak. Udah selesai gaji tetap setengah 10 lah ya. Kasihan yang mengantarkan saya. Jadi sebentar ya. Nah, maka kalau dilihat coba perjuangan di dalam hidup, Pak, kalau Allah kan tinggal pun banyak pun ya Pak. Perang Uhud itu berapa lama sih Pak umat Islam langsung menang? Tapi diuji di sana. Ghanimah bersepakat, pasukan pemanah yang oleh Rasulullah nggak boleh turunkan, manusiawi akan muncul. Kita sudah posisi strategi menang, musuh kocar kacir, ghanimah berserakan, kalau tidak saya ambil yang lain, langsung turun. Khalid bin Walid ketika itu masih di sisi kaum kafir Quraisy. Jeli kan panglima yang sangat punya pandangan tajam. Kita bawa pasukan kavaleri ini satu kompi. Kalau kita berhasil mengakuisisi bukit itu, kalah nih pasukan. Kita nggak bisa naik ke bukit itu selama di atasnya ada pemanah. Pemanah dari atas enak, bla 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 bla. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika turun dikuasai garis belakang, pemotongan suplai bantuan, kocar kacir, ya kan? Sampai masih seorang bayaran dari Habasyah yang waktu itu disewa oleh Ibu Hindun berhasil melemparkan tombak ke sahabat Hamzah sekaligus saudara terkasih Rasulullah. Panglima Muslim kena, Rasul terluka, jatuh ke lubang perlindungan. Kalau kita pikir-pikir berapa lama sih seperti azab diberikan kepada kaum Nabi Lut karena kasus LGBT, lagi tren LGBT. Tadi saya ada yang nanya kepada saya, Pak, saya mau konsultasi bukan masalah pribadi teman saya. Nah, kalau udah bilang teman saya itu biasanya representasi sendiri gitu kan. Saya sengaja ngisengin kamu ya. Enggak, Pak, saya mah nggak LGBT, saya malah lagi combo. Kebuka sendiri. Kan kena azab tuh Pak, kaum Nabi Lut selesai. Kaum Nabi Nuh yang namanya Kanaan sama Nabi Nuh naik enggak apa. Ini persoalan prinsip. Saya nggak percaya, nggak iman sama Tuhan dan Nabi. Banjir mah fenomena alam, gitu kan? Ya tapi kan alam ada yang ngatur, kamu itu anak Nabi enggak mau. Kalaupun harus mati ya kita dalam keyakinan nggak bisa Nabi tidak mengubah. Sekelas Nabi. Maka diberi pelajaran bahwa yang namanya pemahaman, kesadaran, pengertian, prosesnya menyakitkan, capek. Dikasih contohnya tadi lewat perang, nggak kafah menjalankan amanah, kejadian, kan pelajaran. Maka habis itu turun ayat. Jadi pelajaran penting perang Uhud itu kan. Ketika manusia tergoda sama, kita disuruh olahraga Pak, ini di luar sini kita aja tapi nyambung. Nah kita mah sampai setengah 3 jadi kemana aja boleh. Sunnah Rasulullah, olahraga yang baik kan kadang-kadang kita mau praktek di Indonesia susah. Memanah, berkuda, berenang, berkuda bisa di Jalan Ganesha, Umur Lina. Berenang bisa. Nah sekarang Pak Pak sudah menyediakan tempat yang bagus, waterfront Pak.
Taman Cikapundung. Isiwe ada dari sini pengen belajar berenang Cikapundung. Nah, memana nih persoalan? Kita memanah di kompleks Girian Sanaka yang terkena jemuran tetangga. Itu masih bagus kalau jemurannya. Bagaimana kalau terbawa tetangganya? Ya. Karena lahan kan. Tapi kemudian kita berpikir, kenapa ya Rasul itu mencontohkannya seperti itu? Padahal di Jazirah Arab kalau dipikir-pikir mau berenang di mana? Memanah. Esensi sama ketika kita yang namanya belajar bahasa, satu kata, satu kalimat esensinya bisa berbeda pada saat sifat yang melekat berbeda. Gimana isinya? Ini maksudnya fil apa menjadi beda konteks waktu, for the future or for now, sekarang, present. Lain, itu kan kelebihan bahasa Arab. Indah sekali. Konteks itu sangat mempengaruhi arti. Memanah itu artinya apa? Oh, olahraga, oh iya benar, gerakin anggota tubuh, ya betul, melatih, membidik, betul. Esensi orang hidup itu kan setiap hari memanah. Kita ini hidup punya sasaran enggak? Punya. Kita hidup itu punya niat enggak? Punya. Pengennya kemana? Masuk surga, selamat dunia akhirat. Doanya naon? Robana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tahu punya tujuan kan berarti. Mana ada sasarannya? Enggak ada. Mau mencapai sasaran itu cukup pakai busur dan panah saja. Lalu busur dan panah dalam kehidupan kita itu apa? Gitu. Busur dan panah itu perangkat, piranti, tools, alat. Alat untuk mencapai sasaran apa? Allah berikan pada kita alatnya. Apa? Lingkungan, keluarga, anak, istri, sahabat. Alatnya nggak benar, kita nggak benar. Ya, apalagi nurturing by environment, diasuh. Maka kalau kita belajar memanah, busur kita benerin dulu anak panah kita, buat yang presisi supaya apa? Busur dan anak panah bisa menjanjikan hasil bahwa kita mencapai sasaran. Lalu setelah itu istri, anak kita bagus, suami kita imam yang soleh, kemudian lingkungan kita, masjid kita di Girian Sanaka hidup dan tumbuh. Masjidnya ada, pengajiannya ada, dan enggaknya kan kepada kita, si pemanah itu sendiri. Ototnya kuat nggak? Matanya minus atau tidak? Karena otot kuat mata minus, sasaran di sana, dipanahkannya ke sana, gitu ya. Karena nggak ngeliat. Artinya apa? Lingkungan ditata, diri kita diperbaiki dan dioptimasi, sasaran hidup dipetakan. Ini kan Islam umat. Lalu panah ditarik, dilepaskan, masuk surga? Belum tentu. Karena ada angin, apa itu? Coba Anda bisikan setan, anak panah di tengah jalan tertiup. Oh, diminimalisir Pak, kita ikhtiar supaya tidak ada angin lewat. Betul, angin tidak lewat, sudah tertutup. Menjelang kena sasaran, tukang bakso lewat. Bisa nggak kita antisipasi kenapa tukang bakso lewat di saat yang tidak tepat? Ini hidup. Kalau sudah gitu kumaha Pak Tohi? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Busur sudah saya optimalkan, anak panah disempurnakan, diri sudah rianto berlatih, segala potensi sudah dikerahkan, segenap daya dan upaya dilakukan. Sasaran tadi masalah minus, masalah indeks bias, masalah cahaya, masalah angin berusaha diminimalisir. Tetapi ketika mau kena ternyata masih ada tukang bakso lewat. Nah itu mah yang menjalankan tukang bakso lewat pada jam itu, hari itu, di situ hanya Allah yang tahu, bukan kita. Lalu kalau sudah kena tukang bakso diapain? Marah? Tidak bisa. Kan kita sudah perhitungan semua. Masih kena tukang bakso, apa jawaban Allah yang harus kita lakukan? Syarat tadi di Al-Baqarah orang samarkan sholat. Coba lihat ayat yang lainnya dekat-dekat dari situ munasabnya. Apa itu? Menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Benar nggak? Dari mana? Surah. Sekarang kalau kita mau qiyamul lail, langkah-langkahnya bagaimana? Perjuangan. Kalau tadi rasa cemas, anxiety, polarisasi, pilon bisa kemudian diubah menjadi kenikmatan, maka pada saat itulah sebetulnya saat yang paling indah, di mana manusia punya kanal komunikasi yang bahasa teleponnya broadband. Sampaikan kepada Allah segala keresahan. Lelah, nggak ada ya Allah pertolongan selain pertolongan darimu. Sama posisinya persis ketika Abu Bakar terdesak bersama Rasulullah di luar pasukan khusus Quraisy. Tugasnya cari hidup atau mati kan gitu. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'an. Titik itu kita bisa capai. Ya kan? Udah nggak ada kecemasan, udah nggak ada ketakutan. Kalau dipikir kata psikologi barat, orang itu cemas terhadap kematian karena itu sebuah kepastian. Takut. Akibatnya muncul aliran yang disebut hedonia. Artinya apa? Udah daripada mikirin mati, kita senang-senang meskipun buntutnya mati, tapi minimal kita lupa. Di Islam justru terbalik. Kenapa? Metodenya zikrul maut. Yang disuruh diingat adalah mati, karena mati adalah keniscayaan, dan disitulah awal kehidupan yang sesungguhnya kan itu dibalik. Nah maka qiyamul lail ini kata kuncinya. Sudah sampai titik seluruh tubuh nurut, kecemasan berkurang, kita komunikasi indahnya luar biasa. Langkah-langkah hidup kita itu ringan, bahasa iklannya tadi itu tahu yang mau, kata anak panah tadi. Sasaran sudah terpetakan, segenap daya dan upaya sudah kulakukan. Sekarang panah kulepaskan, meluncur dengan indah. Ada yang menghalangi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak semua berjalan sesuai rencana manusia, karena ada Allah yang punya rencana di atas segala rencana. Kita sampai ke Asmaul Husna. Apa? Zat yang mutakabir ini sekaligus juga adalah zat yang maha memberi bentuk, maha merencanakan setiap kejadian. Ya. Tenang hidup kita. Maka kalau ditanya dampaknya apa? Hidup yang tenang membuka ini Pak, otak yang depan. Karena yang dinilai itu di sini Quran surat Al-Alaq banyak iqra'is birabika lazi khalaqal insana min 'alaq. Ini nasihatin kazibatin khoti'ah. Ada bagian ubun-ubun yang seperti orang durhaka dan salah. Ubun-ubun ini bahasa medisnya prefrontal cortex, pusat pengambilan keputusan. Semua dosa dan pahala itu dari keputusan. Benar nggak? Kalau nafsu mendistorsi keputusan salah, yang lain itu mengharmonisasi nafsu yang merupakan kebutuhan dengan keinginan. Beda itu Pak Tohid, butuh dan ingin beda. Kita lebih banyak memperturutkan apa? Keinginan. Di situ masuknya setan tadi ada si wasu-wasu nas menajimati watas. Dorongan-dorongan. Butuh gimana Pak? Butuh bernapas, butuh makan, butuh yang namanya sehat untuk apa? Lebih dekat dengan Allah, syarat sebagai ibadah bisa dilakukan, butuh. Tapi kalau ingin baju baru di rumah, baju yang belum dipakai ada 30. Nah, tapi modelnya beda Pak. Ingin tas yang kayak di sosial media, yang mereknya kalau dibaca Hermes harganya berapa? Masuk pengadilan kemarin Pas ya. Karena 950 juta, 450 juta dibayarkan, 500 juta dibawa kabur. Pas loh, harganya 950 juta. Saya juga akhirnya tergoda untuk pakai tas itu. Tapi punya saya dari karung terigu. Saya tulisin di situ. Saya punya Hermes sedang dicuci, jadi saya pakai ini. Ya kan? Ingin itu Pak. Kalau butuh sesuai dengan kebutuhan, apa bedanya kantong terigu sadar sama tas dari kulit buaya ya? Fungsinya apa? Buat bawa barang kan?
buat bawa kitab, buat bawa sapu tangan dan sahabat sama. Kalau butuh selesai dengan kantong terigu. Kalau ingin 950 juta nggak selesai. Maka diharmonisasi. Salah satunya tadi lewat jam mulai. Indah sekali ya Pak ya. Tapi sudah setengah 10. Enggak deh, udah mau jam 10. Alhamdulillah ini pada betah. Saya juga sebenarnya betah Pak. Tapi tentu saja biar kita renungkan kembali. Jadi kalau kita sebutkan kembali ke esensi sholat, kina sholat tentang anil fahsya'i wal munkar, di mana terjadi perubahan di sini, qiyamul itu di sini. Nasihat dikasih batin itu orang jadi pendusta, jadi pendurhaka, jadi salah keputusan karena yang namanya otak ambil keputusan ketutup sama reward system yang didominasi nafsu. Naon reward system itu? Dopamin itu meningkat kalau kita senang. Nah sekarang kalau kita senangnya duniawi, dopaminnya banjir karena hubung dunia. Tapi karena kalau banjirnya karena kita dekat dengan Allah, maka dunia itu hanya menjadi bagian dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Boleh nggak patuhin menikmati dunia? Boleh, itu jamuan Allah. Tapi yang nggak boleh berlebihan. Tidak dari qiyamul lail sampai dopamin. Pak kalau gitu saya pengen suntik dopamin saja supaya tanpa sholat tahajud saya sudah bahagia dunia akhirat. Yang dopaminnya ketinggian itu ada di jalan-jalan namanya schizophrenia. Kelebihan. Gak boleh. Makanya ketika sholat dibuat pas. Makanya dalam Islam segala sesuatu berlebih nggak boleh. Ya kan? Mencintai istri berlebih ya nggak boleh karena pasti mati, pasti hilang. Seiring usia berubah. Setidaknya kulitnya keriput, gitu kan? Manusia laki-laki yang semula kaset ganteng rambutnya juga tiba-tiba tidak hanya memutih, bahkan ketika suatu hari dilihat rambutnya tidak ada. Sudah karena disediakan. Baiklah, kalau mengikuti antusiasme saya akan terus. Tapi sudah dari tadi sudah habis 7 kali ya. Simpulkan saja. Saya baru sepenggal. Qiyamul lail insya Allah meningkatkan kualitas manusia secara terintegrasi. Tidak hanya jasadiah, tapi juga akliyah. Tadi karena ngomong otak. Amal, nasihatin kasih batin hatinya. Tentu saja masuk ke aspek kedua ini jasadiah dan akliyah, mendukung peningkatan kualitas ruhiyah. Sama wal absar wal afidah. Jadi pendengaran, penglihatan, hati semuanya terintegrasi. Seperti olahraga memanah. Fisik yang jadi infrastruktur baik, lingkungan yang mendukung kita kelola dengan baik, sasaran hidup, tujuan hidup terpetakan dengan baik. Ikhtiar dan riadohnya kita laksanakan sebagai bagian dari proses mensyukuri nikmat isinya. Jadi insya Allah sekelumit ini bisa meningkatkan tadi seperti harapan Pak Beni, seperti harapan para jamaah. Mudah-mudahan giroh kita untuk melaksanakan qiyamul lail dan ibadah lainnya akan meningkat sehingga akan lahir dari kegiatan masyarakat ini generasi khairul ummah. Generasi kita dan anak-anak keturunan kita insya Allah menjadi generasi sesuai dengan doa kita. Pasangan yang menenangkan hati, memberikan kebahagiaan dan bagian dari orang-orang yang sifatnya diberi label mutakin. Itulah insya Allah yang saya sampaikan. Jadi sekelumit hubungan qiyamul lail oksigen saja sudah banyak sekali kita bicara. Belum yang lain-lain. Mohon maaf apabila malam ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Insya Allah ikhtiar kita, tausiah kita betul-betul menjadi bagian dari upaya kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan diri kita
insan yang berusaha ihsan, yang terus tak korup, yang terus berusaha mencari dan memetakan tujuan hidup semata-mata lillahi ta'ala, kembali kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan selama kita hidup dan kelak ketika kita meninggal dunia. Seperti doa, sebagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.